Hukum membunuh semut, hukum asal membunuh semut itu dilarang ini, Bu. Kita tidak boleh membunuh semut. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk membakar sarang semut. Misalnya apa guys, jenis semut itu kan termasuk kerangkang gitu ya. Kita dilarang untuk membakar sarang atau rumah-rumah semut ini. Dalam sebuah riwayat hadis nanti diceritakan suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapati ada sarang semut yang dibakar oleh salah satu sahabat. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa yang membakar sarang semut ini? Salah satu sahabat menjawab, saya ya Rasulullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, padamkan api ini, padamkan api ini. Nabi melarang sahabat tadi untuk membunuh semut, membakar sarang semut ini. Nah, jadi hukum asal membunuh semut itu dilarang, nggak boleh. Sehingga tanpa ada sebab kita tidak dibolehkan untuk membunuh semut. Nah, bagaimana sekarang kalau ada hal yang membahayakan? Misalnya di rumah kita banyak semutnya ya, banyak dimasuki semut. Dan ini kalau tidak dibersihkan, tidak dimusnahkan gitu, nanti bisa berbahaya karena gigit, misalnya bisa gatal-gatal, bisa sampai bintol-bintol dan seterusnya. Maka ini sudah dalam kondisi darurat. Nah, hukum darurat itu membolehkan yang awalnya dilarang. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi darurat itu menyebabkan kita dibolehkan melakukan hal yang awalnya dilarang. Jadi kalau pas misalnya kok ada semut masuk banyak dan ini bisa membahayakan kita, maka sifatnya hukumnya boleh gitu ya, sampai kita misalnya nyemproti semut tersebut sehingga sampai mati dan seterusnya, karena sifatnya sudah darurat, hukumnya boleh. Sama kayak misalnya ngapunten ibu-ibu, kita misalnya digigit semut, apakah kemudian karena dalil dilarang membunuh semut terus ya Allah kok gak mati-mati dewe semut ini misalnya? Karena kita akan dilarang yang membunuh semutnya, kita biarkan begitu saja. Apa boleh kemudian kita matikan, dicidas gitu ya, terus mati? Boleh atau tidak? Boleh, karena ini sudah sifatnya sangat darurat. Nanti kalau enggak kita yang membunuhnya, kita dicelakai sama semut tadi, maka hukumnya boleh gitu. Karena sudah dalam kondisi darurat gitu. Nah, nanti kaidahnya dalam bab makanan, hewan-hewan yang dilarang kita untuk membunuhnya, ini dihukumi haram untuk dimakan dagingnya. Untuk itu ibu-ibu mohon maaf ya, hukum asal makan semut itu hukumnya nggak boleh. Karena semut ini termasuk hewan yang dilarang untuk dibunuh. Dan hewan yang dilarang dibunuh itu secara daging hukumnya haram dagingnya untuk dimakan. Dan ini juga ada pengecualian ya, misalnya ibu-ibu makan roti ya, tiba-tiba roti ini dirubung semut, udahlah kesuwen kalau dibersihkan ya, dimakan begitu saja, makan bersama semutnya. Ini termasuk roti yang halal atau enggak ini? Ya, karena sifatnya darurat tadi ya, tidak ada unsur kesengajaan itu ya, hakikatnya tidak masalah, tidak apa-apa gitu nggih. Ya gitu nggih, Bu, kira-kira. Ada yang lain Ibu? Nggih. Ya. Laba-laba nggih, laba-laba termasuk hewan yang boleh dibunuh atau tidak? Laba-laba ini wa'alam ya, ini tidak ada dalil yang melarang kita untuk membunuhnya. Jadi tidak ada. Untuk itu dalam hal ini boleh, misalnya kalau kita misalnya bunuh secara ini karena memang ada unsur darurat tadi, hukumnya boleh ya, tidak apa-apa. Jadi di antara hewan yang dilarang dibunuh tadi nggih semut. Kemudian kodok nggih Ibu. Kodok ini termasuk hewan yang dilarang untuk dibunuh. Enggak boleh. Untuk itu kodok itu hukumnya haram dimakan dagingnya. Hari ini marak nggih Bu ya, ada makanan apa yang berasal dari semut itu? Berasal dari kodok itu kan ada ya, maka kodok ini nggak boleh dimakan dagingnya. Termasuk kelelawar. Kelelawar ini termasuk hewan yang haram dagingnya karena dilarang untuk dibunuh. Jadi hewan yang dilarang dibunuh tidak boleh dimakan dagingnya.